Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Fiana Amara Alika dengan NIM 2101676 dari Prodi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai kalimat efektif sebagai pemenuhan ujian tengah semester pada mata kuliah Bahasa Indonesia. A. Hakikat kalimat efektif. Kalimat efektif merupakan kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku, seperti unsur-unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat, memperhatikan ejaan yang disempurnakan, serta cara memilih kata yang tepat dalam kalimat. Dengan kata lain, kalimat efektif mampu menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pendengar atau pembacanya, seperti apa yang dimaksudkan oleh penulis. Kalimat yang memenuhi kaidah-kaidah tersebut jelas dipahami oleh pembaca atau pendengar. B. Ciri-ciri kalimat efektif mencakup kesepadanan, keparalelan, kehematan, kecermatan, kepaduan, dan kelogisan. 1. Kelengkapan atau kesepadanan struktur. Kesepadanan adalah keseimbangan antara pikiran dengan struktur bahasa yang dipakai. Mengenai ciri-ciri satu ini, maka mencakup beberapa poin penting, seperti kalimat itu mempunyai subjek dan predikat yang jelas, tidak terdapat subjek yang ganda, beberapa kata penghubung intrakalimat tidak digunakan pada kalimat tunggal. 2. Keparalelan adalah kesamaan atau kesejajaran yang digunakan dalam kalimat. Artinya, jika bentuk pertama menggunakan ungkapan nominal, maka bentuk kedua dan seterusnya hendaknya juga menggunakan bentuk nominal. 3. Kehematan. Kehematan adalah menghindari penggunaan kata, frase, atau bentuk lain yang tidak perlu, seperti hindari penggunaan subjek yang tidak diperlukan, hindari kesinoniman dalam satu kalimat, dan hindari penjamakan kata-kata yang sudah berbentuk jamak. 4. Kecermatan. Kecermatan dalam kalimat efektif dimaksudkan sebagai kalimat yang tidak menimbulkan pengertian ganda dan tepat dalam pilihan kata. 5. Kepaduan. Kepaduan dalam kalimat efektif dimaksudkan sebagai kepaduan pernyataan dalam kalimat itu, sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah, seperti kalimat yang padu tidak bertele-tele. Kalimat yang padu menggunakan pola aspek, agent, verba secara tertib dalam kalimat-kalimat yang berpredikat persona. Dan kalimat yang padu tidak perlu menyisipkan sebuah kata antara predikat kata kerja transiti dan objek penderita. 6. Kelogisan. Kelogisan adalah ide yang ada dalam kalimat itu dan dapat diterima oleh akal serta sesuai dengan ejaan yang berlaku. Artinya, kalimat efektif memiliki makna yang jelas atau tidak ambigu, sehingga membuatnya mudah dipahami. Jadi, ketika menjumpai kalimat yang ambigu karena pemilihan kata yang terasa janggal, maka dipastikan kalimat tersebut tidak efektif. C. Syarat kalimat efektif. Selain memiliki sejumlah ciri-ciri, kalimat juga baru bisa disebut efektif ketika memenuhi sejumlah syarat. Dalam bahasa Indonesia, kalimat efektif pada dasarnya memiliki 4 syarat utama, yaitu sebagai berikut. 1. Sudah sesuai dengan EYD. 2. Susunannya sistematis. 3. Tidak boros kata dan tidak ambigu. D. Unsur kalimat efektif. Unsur kalimat efektif terdiri atas subjek, predikat, objek, dan keterangan.
Syarat untuk membuat kalimat dapat dipenuhi minimal dengan unsur dan predikat. Namun, kalimat efektif perlu kehadiran objek atau keterangan agar kalimat terkesan utuh. Berikut penjabaran singkat unsur kalimat efektif. 1. Subjek ialah bagian dari kalimat yang menunjukkan pelaku yang dapat berupa orang, tempat, atau benda. 2. Predikat ialah bagian kalimat yang menunjukkan apa yang dilakukan oleh subjek, biasanya berupa kata kerja. 3. Objek ialah bagian kalimat yang menunjukkan hal atau benda yang menjadi sasaran, biasanya berupa nomina. Dan keterangan ialah kalimat yang menunjukkan tujuan cara, waktu, tempat, atau sebab akibat, biasanya ditandai dengan penggunaan konjungsi atau kata hubung. Berikut beberapa contoh kalimat yang sudah memenuhi 4 unsur SPOK, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ialah ibu belanja sayuran di pasar. Di sini, ibu sebagai objek, belanja sebagai predikat, sayuran sebagai objek, dan di pasar sebagai keterangan. Kedua, Fani mengayuh sepeda dengan sangat pelan. Di sini, Fani sebagai subjek, mengayuh sebagai predikat, sepeda sebagai objek, dan dengan sangat pelan sebagai keterangan. Baiklah, itu tadi pembahasan mengenai kalimat efektif dari saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video selanjutnya.